Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat pada era pandemi kali ini. Serta tetap di rumah saja ya, karena kita belajar di dalam rumah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa sejenak, memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu pada kami dan anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga kami dimudahkan dalam menerima pelajaran demi pelajaran. Dan biarlah pelajaran itu bisa kami simpan dalam hati dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan kegiatan kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita hari ini belajar di masa pandemi ya. Jangan lupa kita selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir selama 20 detik. Yang kedua, tetap menggunakan masker, karena masker kamu menjagaku dan maskerku menjaga kamu. Yang ketiga, kita tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Jangan mendatangi tempat-tempat ramai. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Lebih baik di rumah saja. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Semua telah siapkan di depan televisi. Jangan lupa dipersiapkan buku catatannya dan Alkitabnya. Materi akan Bapak sampaikan kepada kalian. Baik anak-anak, meskipun kita belajar tidak secara tatap muka, saya berharap kalian tetap mengikuti acara-acara yang ditampilkan di TV 9 yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9 yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Bapak Agung Sulistyo. Saya mengajar di SMP Negeri 37 Surabaya. Jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab yang kelima, yang diberikan tema yaitu gereja yang bergumul di dunia. Bicara soal gereja, kita dapat menyimpulkan gereja adalah saya dan kalian ya, yang sedang bergumul bagi pergumulan yang ada di dunia ini. Sebelum kita masuk dalam materi yang lebih dalam lagi, mari kita menyanyikan di Kidung Pujian nomor 260 yang berjudul Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Baik anak-anak, dalam dunia penuh kerusuhan.
Ya, kerusuhan tidak hanya dari pertikaian dari satu orang dengan pribadi yang lain. Kerusuhan bukan hanya peperangan yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lain. Juga kerusuhan tidak hanya terjadi juga dari bencana alam, tetapi kerusuhan juga disebabkan karena COVID-19 kali ini ya, di mana pemerintah kita sedang berjuang untuk mengatasi pandemi yang kita alami saat ini. Tahukah kalian sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kita memiliki dua kewarganegaraan. Nah, sudah pasti yang pertama kita adalah warga negara Indonesia, di mana kita tinggal di Indonesia, kita memiliki KTP Indonesia, kita membela tanah air kita jika negara kita sedang diserang oleh negara lain. Itu adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki suatu kewarganegaraan yang lain, yaitu warga negara kerajaan sorga. Baik, mari kita membahas tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Nah, kerajaan sorga dan kerajaan Allah atau kerajaan Allah ini seringkali menjadi inti daripada pemberitaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35 dikatakan bahwa demikian Yesus berkeliling dari kota ke desa, ya, dari kota dan desa. Tuhan Yesus mengajarkan di rumah-rumah ibadat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, juga orang yang kerasukan setan Tuhan Yesus selamatkan. Nah, itu adalah inti daripada pemberitaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, kerajaan Allah atau kerajaan sorga ini seringkali tercatat di Injil Lukas dan Injil Yohanes. Kalau di Injil Lukas seringkali dicatat tentang kerajaan Allah, sedangkan di Injil Matius seringkali dicatat sebagai kerajaan sorga. Ya, kenapa seperti itu anak-anak? Karena Matius adalah seorang Yahudi yang taat. Ya, Matius memegang teguh adat dan istiadat tradisi orang Yahudi, yang mana adat tersebut adalah orang Yahudi takut menyebut nama Allah secara sembarangan. Itu sudah tercantum dalam 10 dasar titah ya. 10 dasar titah adalah 10 hukum Taurat yang diturunkan di Gunung Sinai kepada Musa ya, yaitu yang isinya tidak menyebut nama Allah secara sembarangan. Nah, Matius sendiri menyebut nama Allah tersebut sebagai Adonai atau Tuhan, tidak Yahweh ya, bukan kerajaan Allah tetapi kerajaan sorga. Nah, mari kita bahas tentang kerajaan sorga. Menurut kalian, apa itu kerajaan sorga? Sebagian orang berkata kerajaan sorga adalah suatu tempat yang kelak disediakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka yang mengikutinya. Sebagian lagi berkata bahwa kerajaan sorga itu akan hadir di dunia ini setelah 1000 tahun kehadiran kerajaan kegelapan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Coba direnungkan. Baik, mari kita bahas apa itu kerajaan sorga. Ternyata di dalam Lukas 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata seperti ini: sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah menurut teolog dari Australia yang bernama Graham Goldsworthy mengatakan bahwa suatu umat yang berada di tempat Allah dan di bawah pemerintahan Allah. Jadi bukan suatu tempat yang jauh di sana, tetapi di sini. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada aturan dan perintah daripada Tuhan, itu yang disebut sebagai kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Sangat ironis sekali ya anak-anak, kalau kita menyebut diri kita seorang Kristen atau orang yang percaya, tetapi dalam kenyataannya kita tidak menerapkan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa bukan orang yang menyebut Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Jadi melalui firman ini dapat kita simpulkan kerajaan Allah
dan sorga di ayat yang terakhir. Kemudian firman Tuhan juga berkata, jika kehidupan kerohanianmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu tercatat di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Baik anak-anak, bicara soal kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang terambil di Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Kalian di rumah bisa membukanya juga. Di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang tersulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Pertanyaan dari Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka jawab orang banyak itu, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah." Nah, perumpamaan ini menceritakan kepada kita bahwa anak yang sulung adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Para pelayan gereja, orang-orang Kristen yang lebih dulu mengetahui kebenaran ya daripada orang-orang yang lain. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menerapkan yang namanya aturan dari warga kerajaan Allah. Terus bagaimana yang bungsu? Yang bungsu adalah orang yang tidak tahu kebenaran, orang yang jauh di luar sana, yang hidup dalam kegelapan, perempuan sundal. Maka Tuhan memanggil mereka. Ya, kalau bicara soal orang Yahudi adalah mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang di luar negara Yahudi atau di luar keturunan orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan memanggil mereka. Pertama mereka menyesal, tidak mau. Kemudian mereka menyesal dan berbalik kepada Tuhan. Baik anak-anak, mari kita belajar tentang apa saja yang menjadi ciri-ciri warga kerajaan sorga. Apakah hanya sekedar berbuat baik saja? Mengacu pada yang sudah Tuhan Yesus ajarkan tentang khotbah di bukit, yaitu di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, yaitu ucapan Tuhan Yesus tentang ucapan berbahagia. Mari kita baca. Yang di rumah bisa membuka Alkitabnya di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah yang segala kejahatan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, nampaknya ucapan bahagia ini sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi nilai-nilai dunia. Ya, dunia mengajarkan yang berbahagia adalah mereka yang memiliki uang, yang memiliki kekuasaan,
mobilnya bagus, rumahnya mewah. Tetapi melalui yang dinyatakan Tuhan Yesus ini sangat radikal sekali, ya, sangat berbeda. Yang berbahagia adalah mereka yang dianiaya. Yang berbahagia adalah mereka yang membawa damai sejahtera. Yang berbahagia adalah mereka yang dianiaya karena satu kebenaran. Ya, ternyata uang dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak membawa damai sejahtera. Kita ambil contoh dua tokoh yang ada di dunia ini seperti Michael Jackson dan Whitney Houston, yang mana mereka sangat hebat semasa mereka hidup. Mereka memiliki uang, mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi pada akhirnya mereka harus meninggal karena overdosis, karena obat penenang. Ya, itu kenapa mereka harus mengalami situasi yang seperti itu. Ya, berarti uang tidak bisa memberikan satu damai sejahtera. Ya, uang tidak bisa membawa sukacita yang dalam diri mereka. Hidup mereka penuh dengan kegelisahan. Mereka tidak ada orang yang mendorong mereka, tidak ada yang support mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi gelisah, tidak bisa tidur. Maka jalan terakhir yang mereka ambil adalah obat penenang dan narkoba. Ada satu pepatah Tiongkok mengatakan, saya akan bacakan supaya kita bisa menimbang tentang nilai kerajaan Allah yang harus kita terapkan dalam hidup kita dan nilai yang ada di dalam dunia ini. Ya, pepatah Tiongkok tersebut mengatakan, apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang kita dapat membeli rumah, tetapi bukan kehangatan keluarga. Banyak di luar sana orang-orang yang kaya raya, orang yang tajir, ya. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya tajir melintir, ya. Mereka banyak uang, rumahnya besar, rumahnya mewah, tetapi jarang sekali berkumpul dengan keluarga. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Yang kedua, dengan uang kita dapat membeli jam, tetapi bukan waktu. Waktu tidak bisa diputar ulang, anak-anak, ya. Kalau sudah tua, waktunya mati, ya kita meninggal aja. Waktunya menghadap Tuhan, ya kita menghadap, seperti itu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur itu sendiri. Kita dengan uang kita bisa membeli spring bed yang paling mahal, yang paling nyaman, tetapi kita tidak bisa menikmati tidur tersebut. Ya. Dengan uang kita dapat membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Kita memiliki uang, kita bisa membeli buku macam-macam, kita tata di rak kita macam-macam. Tapi kalau kita tidak mau membacanya, ya kita tidak mendapatkan ilmu daripada buku tersebut. Dengan uang kita dapat membeli dokter, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa membeli kedudukan, tetapi bukan rasa hormat. Ya. Dengan uang kita dapat membeli teman, tetapi bukan persahabatan. Banyak di luar sana teman yang ingin berteman dengan kita hanya ingin memanfaatkan kita, ya, bukan karena tulus ingin berteman dan bersahabat dengan kita. Dengan uang kita dapat membeli darah, tetapi bukan kehidupan. Mordechai Vanunu adalah seorang mantan teknisi nuklir Israel. Ia menentang program pengembangan senjata nuklir Israel. Karena itulah Mordechai Vanunu membocorkan kepada pers di Inggris. Ya, mengetahui hal tersebut, Mordechai Vanunu dijebak oleh agen Mossad. Agen Mossad adalah agen intelijensi yang ada di Israel. Mordechai tersebut ditangkap di Italia, kemudian dibawa pulang ke negaranya. Vanunu mengalami penganiayaan dan dipenjara selama 18 tahun penjara. Dalam keputusannya untuk melawan atau memberontak daripada pemerintah Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan dalam hidupnya. Nah, yang menjadi pedoman dalam hidup Vanunu yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 6-10. Mari kita baca. Anak-anak bisa buka Alkitabnya di dalam rumah.
Matius pasal 5 ayat 6-10 berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Baik anak-anak, melalui uraian di atas kita sudah melihat bagaimana orang Kristen hidup dan menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-12 di sana dikatakan, sebagai pendatang dan perantau, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang dimaksud dengan keinginan daging di sini adalah kita salah dalam memprioritaskan hidup kita. Seringkali kita memprioritaskan hidup kita pada materi semata. Kita lupa akan prioritas kita yang utama, yaitu cinta kasih, damai sejahtera. Itu yang menjadikan prioritas utama dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12, di sana dikatakan, kalian juga bisa membaca di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan di sana, cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka tidak dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang intinya adalah sebagai orang Kristen kita hidup dengan dua kewarganegaraan, yaitu warga negara yang kita tempati saat ini dan warga kerajaan sorga. Dengan demikian kita dipanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan sorga di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan sorga yang seringkali bertabrakan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini. Dalam pelajaran ini kita sudah belajar bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia ini buruk, dan tidak selamanya kehidupan gereja telah menjadi teladan dalam kehidupan orang lain. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita perlu belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus belajar untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan sorga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini mengenai gereja yang bergumul bagi dunia? Senang bukan? Pastinya mudah untuk kalian pahami materi ini. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang materi gereja yang bergumul bagi dunia. Semoga kalian dapat mengaplikasikannya dengan baik. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan pola hidup di era pandemi COVID-19. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pembelajaran pada hari ini. Ajar kami untuk selalu dan senantiasa menempatkan posisi kami selain sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan, berkati anak-anak yang ada di rumah. Berkati mereka menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang takut dan cinta akan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman hari ini, Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap selalu menyaksikan Rumah Ilmu di TV 9 ya. Tetap saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sampai jumpa. Anak-anak, jangan kemana-mana, tetap fokus. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.